terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sekelompok anak muda yang merupakan mahasiswa di Makassar menciptakan sebuah produk pembersih anti korosi yang dapat diaplikasikan ke bodi kendaraan dan beberapa objek lainnya. Uniknya, saudara, spray pembersih ini dibuat dari bahan ekstrak daun eceng gondok dan minyak jelantah. Lantas, bagaimana awal muda ide ini muncul dan bagaimana kemudian pemasarannya saat ini? Kita akan bahas bersama dengan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Eka Lukman, mahasiswa pembuat inovasi spray anti korosi tanpa air. Selamat pagi Eka, apa kabar hari ini? Pagi Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian selain Eka ini juga ada teman-teman dari Universitas Hasanuddin, ada Andi Muhammad Yusuf. Selamat pagi Yusuf. Pagi, Kak. Baik, teman-teman ini bisa dibilang merupakan gabungan mahasiswa begitu ya dari beberapa jurusan yang ada di Unhas. Kemudian membuat sebuah kelompok yang mengikuti program kreativitas mahasiswa dari Kemendikbud dan juga membuat produk yang ada di depan kita ini. Bisa dijelaskan teman-teman awal mula kemudian ikut program ini hingga mencetuskan ide ini sebenarnya awal mulanya dari mana? Saya ke Eka dulu. Oke, baik Kak. Jadi awal mulanya terbentuknya inovasi ini itu karena keresahan kami bertim, karena kami melihat bahwa sebenarnya banyak sekali potensi-potensi kayak limbah di alam yang bisa dimanfaatkan, dan kalau dibiarkan begitu saja sebenarnya bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi lingkungan. Nah, pada saat kemarin ada informasi bahwa dibuka lagi untuk program PKM tahun 2024, nah kami langsung berinisiatif tuh cari apa sih sebenarnya inovasi yang bisa kami usulkan untuk PKM ini. Dan setelah melihat bahwa ternyata minyak jelantah dan eceng gondok ini adalah dua bahan yang kesannya itu sebenarnya di limbah, tapi banyak sekali manfaat yang dihasilkan ketika kita mengelola kedua bahan ini. Nah, kalau misalkan dari eceng gondoknya sendiri Kak, eceng gondok itu banyak sekali ditemukan, apalagi di danau-danau seperti itu. Dan ternyata eceng gondok ini itu dia memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan kalau dari hasil literatur gitu kan Kak, yang kami baca bahwa hanya 10 dari tanaman eceng gondok yang awalnya itu dia bisa tumbuh menjadi 600.000 hanya dalam jangka waktu 8 bulan. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Dari situ kita melihat bahwa kalau pertumbuhannya cepat gini kan Kak, dia itu bisa menutupi permukaan air karena daunnya yang lebar. Nah, karena ini dia itu mengakibatkan air, cahaya matahari itu susah untuk menembus ke air. Jadi kandungan untuk oksigennya sendiri di dalam air itu kurang. Makanya dia akan mengganggu aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam air kayak ikan dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah kami research gitu kan Kak dari literatur, ternyata eceng gondok ini dia itu memiliki kandungan antioksida yang bisa diolah menjadi bahan untuk anti korosinya sendiri. Baik, itu kemudian latar belakang ya dari teman-teman kemudian ikut program kreativitas mahasiswa ini hingga kemudian membuat produk. Tapi sebenarnya ini kan sebagai mahasiswa dari sebuah universitas kemudian berbeda jurusan, dari mana sih sebelumnya teman-teman bisa tahu begitu bahwa sebenarnya dari eceng gondok, dari limbah minyak tadi bisa digunakan produk ini? Kalau dari Yusuf sendiri seperti apa? Oke Kak, baik. Kalau misalnya karena saya percaya Kak bahwa apa yang diciptakan itu pasti memiliki banyak sekali manfaatnya. Dan kalau ditanyakan tadi bagaimana misalnya awal mula kami bisa mencetuskan ide ini, itu dilatar belakangi oleh keresahan dan masalah yang telah disampaikan oleh teman saya. Dan bagaimana alat ini, maksudnya produk ini bisa hadir, itu awal mulanya itu kami banyak-banyak diskusi sama kakak-kakak senior yang sudah ikut PKM, dan pada akhirnya kami menginisiasikan bahwa oh ternyata mungkin bagus ya kalau kita buat semacam produk pembersih, karena kan banyak di luar sana yang kami lihat bahwa banyak produk pembersih tapi minim mereka menggunakan bahan-bahan lingkungan. Dan itu tadi kami melihat bahwa ternyata eceng gondok itu dia memiliki manfaat, begitu pun juga dengan minyak jelantah. Makanya kami berlima ini dari
5 program studi yang berbeda. Kami berdiskusi, banyak membaca literatur, akhirnya kami menginisiasikan produk EcoSparkle sebagai inovasi pembersih kendaraan atau anti korosi yang baik itu kira-kira. Tadi juga melakukan meriset begitu ya teman-teman. Betul sekali. Apa saja kemudian proses-proses riset begitu yang dilakukan? Apakah juga melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk konsultasi sendiri Kak, pertama memang itu kami punya dosen pembimbing Kak di PKM ini, dan untuk mencetuskan ide ini juga kita banyak bertanya kepada dosen, habis itu juga banyak membaca literatur penelitian terdahulu. Sebenarnya dari situ sih sebenarnya kita bisa mengambil ide untuk membuat inovasi seperti ini. Baik, nah untuk produk-produk yang ada di depan kita ini bisa dijelaskan Eka ke pemirsa di rumah ini ada berapa produk, apakah juga berbeda-beda kah jenis dan manfaatnya? Bisa dijelaskan satu persatu mungkin ya di ujung sana kita mulai dari yang paling kecil dulu. Baik Kak, jadi sebenarnya di sini kami hanya satu produk, tapi kami sediakan dalam berbagai varian aroma gitu kan, karena kan kebutuhan dari konsumen juga beda-beda gitu kan Kak. Jadi kami di sini sediakan untuk yang kemasan 250 ml itu ada yang lavender, terus di sini ada lemon, terus ini ada sakura. Nah, kalau bedanya sama ini sebenarnya sama aja untuk aromanya, tapi beda di ukuran. Ini ukuran 100 ml. Gitu kan. Baik, ini ukuran 100 ml, yang besarnya ini berapa mili? Ini 250 ml. Baik, nah teman-teman sendiri saat kemudian mencetuskan idenya, kemudian meriset segala macam, uji labnya sendiri berlangsung seperti apa? Kalau uji labnya itu kan sebelumnya sudah ada peneliti terdahulu yang sudah lakukan uji lab itu, tapi kami juga melakukan uji tambahan seperti itu, lempengnya diuji, pH-nya dan lain sebagainya. Dan kalau dari ujinya itu kami melihat dari pH-nya. Kalau kan di sini tuh produknya anti korosi, nah yang kami jadikan patokan itu kalau pH-nya di bawah dari 8 berarti dia itu layak gitu. Baik, pH-nya di bawah 8 untuk itu layak digunakan untuk kendaraan begitu ya. Nah, apa yang kemudian membedakan begitu selain masalah pH produk ini dengan produk-produk pembersih lainnya yang sebelumnya sudah ada lebih dulu? Kalau yang membedakan itu karena ini Kak, kami menggunakan botol spray yang cukup di spray terus dilap, jadi tidak perlu disiram lagi. Kalau produk sebelumnya itu mungkin sudah ada, cuma yang menjadi kelebihannya kita itu karena satu produk tetapi dia sudah mampu membersihkan, mampu mengkilapkan dan juga menghambat korosi. Menghambat korosi. Saya juga penasaran seperti apa kemudian saat produk ini diluncurkan dan masyarakat begitu mengaksesnya langsung, reaksinya seperti apa Yusuf? Respon begitu dan juga reaksi dari masyarakat yang menggunakan langsung produk ini seperti apa? Oke, baik Kak. Jadi sebelumnya kan kami sudah pernah membuat dan menjualkan produk ini kepada teman-teman semua, dan bahkan sudah kami uji bahwa ternyata pada saat diuji di benda-benda yang mudah korosi, ternyata pada saat dia disemprotkan ke EcoSparkle, ternyata produk yang benda tadi itu kayak semacam kayak korosinya terhambat lah gitu Kak. Dan reaksi teman-teman tentu banyak yang menyukai bahwa bagusnya ini produknya bisa dipasarkan lagi lebih luas lagi, karena dari segi pemberdayaannya dan juga peluangnya ke depan itu sangat besar sekali. Baik, menarik sekali ya, apalagi ini dibuat dan diciptakan langsung oleh teman-teman mahasiswa yang pasti sudah teruji secara ilmiah, setelah sudah teman-teman uji. Kemudian nanti kita juga akan uji langsung, kita praktekkan seperti apa penggunaannya. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman mahasiswa yang membuat inovasi spray anti korosi tanpa air. Dan di segmen kali ini kita akan uji langsung produknya, produk yang sudah diciptakan oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Ini sudah ada Eka dan juga Yusuf. Yusuf sudah siap dengan helmnya. Nah, kita langsung mulai ya Eka ya. Ini Eka mau pakai wangi yang seperti apa di produknya? Ini aja kali, Kak. Ini lemon, ukuran 100 ml. Boleh, mungkin boleh langsung diaplikasikan. Jadi boleh langsung dijelaskan juga Eka tata caranya seperti apa? Untuk tata caranya sendiri itu Kak cukup disemprotkan ke area. Ini ada helmnya, disemprotkan dengan produk, terus setelah itu dilap dengan kanebo. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingannya sendiri, Kak. Setelah disemprotkan. Mungkin cukup di sisi kanan dulu ya, nanti di sisi kiri kita bandingkan ya. Oke, langsung disemprot seperti itu ya. Iya. Ini tidak pakai air ya? Iya, Eka, tidak ya? pakai air, Kak. Langsung disemprotkan. Oke, baunya juga enak, saudara. Ini tidak baunya enak ya, tidak tajam begitu. Biasanya kan kalau produk-produk pembersih itu baunya tajam, cukup mengganggu kita ya kalau ini. Oke, cukup. Ini cukup sekali semprot ataukah perlu beberapa kali atau Cukup sekali? sekali. Oh, cukup sekali semprot, terus kemudian dilap pakai kanebo ataupun juga bisa pakai kain perca atau lap juga ya bisa. Boleh, Kak. Baik, seperti ini saudara tata caranya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan juga. Baik. Jadi ini adalah spray anti korosi tanpa air. Kenapa teman-teman kemudian memilih namanya itu Eco Sparkle? Nah, kalau dari penamanya sendiri itu eco artinya itu ramah lingkungan, Kak. Terus sparkle itu artinya mengkilo, jadi dia sesuai dengan fungsi pemakaiannya sendiri dari produk ini. Baik, jadi sesuai dari bahan yang digunakan, kemudian hasilnya ini sudah sangat mengkilat ya di sana. Oke, ini jadi bisa digunakan oleh masyarakat juga. Saya juga penasaran nih, harga satu produk itu berapa? Jadi harganya itu sangat ekonomis, Kak. Untuk yang kemasan 100 ml itu harganya cukup 10.000. Terus yang kemasan 250 ml-nya itu harganya 20.000. 20.000. Biasanya ini berapa lama digunakan? Nah, kan sementara juga kami masih 2 bulan kemarin buat produknya. Sementara kami juga sedang menunggu sebenarnya untuk daya tahannya itu berapa. Sementara dalam pengujian. Baik, ini kan menggunakan eceng gondok dan juga minyak jelantah begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya proses produksinya yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman mengambil dari mana minyak-minyak ini dan eceng gondoknya itu diambil di mana? Kalau dari Yusuf? Oke, Kak. Kalau untuk bahan bakunya itu, Kak, kami sebenarnya mengambil di Unhas. Di Dana Unhas kebetulan itu banyak berserakan eceng gondok di situ. Dan jadi kalau untuk eceng gondok kami ambil di situ. Dan kalau minyak jelantahnya sendiri, kami sudah bekerja sama dengan Bank Minyak Jelantah untuk memasuk situ bahan bakunya. Untuk produksinya sendiri, itu kebetulan di Perdos itu ada asrama. Asramanya kami berdua itu asrama Black Scholarship. Di situ kami yang melakukan produksi secara besar-besaran. Baik, apakah teman-teman juga membuka kesempatan bagi mahasiswa lain untuk bisa dipekerjakan begitu dalam proyek ini atau seperti apa? Oke.
Untuk saat ini Kak, mungkin karena kami fokusnya masih lomba, makanya untuk saat ini kami cukup berlima dulu. Tapi sebenarnya kami pernah berpikir sama teman-teman semua, bagus kayaknya deh kalau kedepannya itu kita buka saja PT Sparkle untuk apa ya, untuk bisa memasarkan lebih banyak lagi supaya orang-orang baru tuh bisa merasakan manfaatnya lebih luas lagi. Baik, karena saat ini masih berlima begitu. Sejauh ini sudah berapa produk yang sudah dibuat? Untuk sampai sekarang itu kami sudah produksi di batch pertama 150 dan sudah terjual 78 kemasan. Terus ini batch kedua akan produksi lagi 200 mili. Rencananya kapan produksi keduanya? Sementara sudah produksi, tinggal tunggu masa pemakaiannya karena produk ini itu harus tunggu 7 hari setelah pembuatan baru bisa diaplikasikan ke benda-benda. Oh, kenapa bisa seperti itu? Apa yang menjadi tantangannya? Kenapa harus 7 hari begitu? Karena waktu 7 hari itu waktunya bagi produk ini untuk apa ya? Kayak reaksi-reaksinya gitu, Kak. Baik, jadi 7 hari kemudian baru bisa teman-teman pasarkan begitu ya. Nah, target pasarnya sendiri, marketnya sendiri sejauh ini kemana saja di bawah Yusuf? Oke. Kalau produknya ini Kak, mungkin kami seperti yang tadi memasarkan di masyarakat pesisir, karena seperti kita tahu kan sana itu mudah sekali korosi terjadi, dan juga kepada teman-teman mahasiswa Unhas khususnya bisa juga di luar dari situ. Kami juga menyasar ke pekerja-pekerja. Kemarin itu beberapa minggu yang lalu kami pergi ke Kanwil, kantor wilayah regional BRI. Di situ kebetulan kami memasarkan produknya kami dan alhamdulillah lumayan banyak yang meminati. Itulah tadi mungkin kalau ditanyakan bagaimana reaksinya para pembeli konsumen, kami melihat bahwa produk kami ini banyak sekali peminatnya dan banyak disukai. Karena selain daripada segi ekonomisnya dapat, juga ramah lingkungan. Dan aman juga ya, untuk kena kulit juga aman ya? Iya, sudah kena ini. Oke, untuk teman-teman sendiri ketika kemudian nanti banyak peminatnya, tinggi peminatnya, apakah bahan bakunya sendiri juga tetap aman begitu ketersediaannya, Yusuf? Oke, kalau eceng gondok sendiri ya Kak ya, karena itu dari segi pertumbuhannya cepat sekali, kami pikir untuk eceng gondoknya itu kedepannya mungkin tidak akan kekurangan. Apalagi selain dari di Unhas, ada di tempat-tempat lainnya itu pokoknya bisa kita berdayakan masyarakat untuk sama-sama membantu mengambil eceng gondok itu dan mungkin bisa dibayar merekanya. Jadi untuk kalau ketersediaan bahan baku apalagi eceng gondok itu kami pikir itu tidak akan kekurangan. Begitupun juga dengan minyak jelantah, karena hampir setiap penjual gorengan itu kan Kak, biasa ada minyaknya yang tersisa, itu kami biasa adakan kerjasama, kami beli minyaknya, terus mereka juga dapat keuntungannya. Baik, ini menarik sekali saudara, karena mahasiswa diberikan kesempatan langsung untuk dapat berinovasi dan juga berwirausaha. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman mahasiswa pembuat inovasi spray anti korosi. Dan ini kan bisa dibilang teman-teman dari program kreativitas mahasiswa Kemendikbud kemudian mendapatkan pendanaan membuat produk inovasi seperti ini. Dan setelah ini apakah juga akan dilombakan kembali atau seperti apa dari kementerian? Untuk sekarang itu masih sementara pelaksanaan, terus nanti bulan depan itu sudah seleksi untuk yang lolos tahap PIMNAS. Nah nanti kalau misalkan lolos di PIMNAS itu bakal dipresentasikan secara nasional, jadi dia bakal lomba sama seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Ketika kemudian mendapatkan kesempatan sampai ke tahap di nasional begitu, apakah akan kembali mendapatkan pendanaan atau seperti apa nantinya programnya? Sepertinya sudah cukup sampai di situ, tapi kami berharap sekali supaya inovasi ini tidak berjalan sampai di situ saja, tapi bisa berlanjut, Kak. Jadi walaupun kemudian dari PKM Kemendikbud ini sudah selesai, tapi teman-teman tetap ingin begitu ya melanjutkan produksi dari spray kendaraan ini. Rencana kedepannya sendiri seperti apa selain untuk lomba? Apakah teman-teman juga akan membuat produk yang serupa tapi mungkin jenisnya yang berbeda, atau seperti apa rencana ke depan untuk produk ini, Yusuf? Oke Kak, baik. Kalau dari segi ke depan itu Kak ya, mungkin kami akan menghadirkan juga namanya yang dalam kemasan lebih besar lagi. Dan juga kemasan isi ulang, biar sampah-sampahnya itu juga tidak mencemari lingkungan. Jadi spray seperti ini, jadi kalau misalnya dia sudah habis, dia bisa digunakan lagi. Dan tentunya setelah perlombaan ini memang kami semua berharap bahwa ini tetap berlanjut sustainable, supaya tidak berhenti sampai di perlombaan saja. Mungkin saja seperti yang sudah kami bilang tadi, mungkin kedepannya bisa jadi perusahaan yang besar, bisa memberikan manfaat lebih banyak luas. Why not, kenapa tidak? Jadi kami pikir mungkin kedepannya insya Allah semoga saja diberi kelancaran sama Tuhan, kami kedepannya mungkin akan menciptakan produk-produk lebih bagus lagi dan lebih baik lagi untuk dipasarkan ke masyarakat. Baik, untuk promosi itu juga menjadi salah satu hal yang paling penting ya dalam produk yang teman-teman luncurkan ini. Sejauh ini produksinya sudah teman-teman lakukan apa saja? Dari Yusuf mungkin? Produksinya ya Kak ya? Promosi untuk promosinya, ya. Kalau untuk segi promosinya Kak, kami itu menggunakan direct marketing dan indirect marketing. Jadi kami menggunakan pasar online juga, bisa juga teman-teman secara langsung datang ke kami untuk membeli. Kalau biasanya media yang kami gunakan itu Instagram dan juga WhatsApp. Dan bahkan saat ini kami juga membuat e-commerce yang di Shopee itu untuk mereka yang di luar sana yang mau memesan, membeli bisa langsung ke Shopee Eco Sparkle. Baik, jadi keywordnya kalau di marketplace seperti apa pencariannya? Untuk karena Shopee-nya ini baru pertama kali baru dibuat Kak, dan belum ada banunya. Mungkin kedepannya bakal dimasifkan lagi. Yang saat ini mungkin belum ada sih. Baik, jadi teman-teman mahasiswa juga akan memanfaatkan beberapa marketplace ya untuk mempromosikan produk ini. Teman-teman ini kan bisa dibilang 5 orang begitu ya, merasakan betul bagaimana kemudian manfaat dari PKM ini. Apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan ataupun juga tantangan yang teman-teman dapatkan begitu setelah kemudian sebagai mahasiswa, kemudian juga aktif untuk berwirausaha seperti produk yang teman-teman bawa ini? Apa tantangan dan kesenangan yang teman-teman hadapi? Dari siapa nih Kak? Dari Eka dulu. Kalau tantangan itu kan bisa dibilang kita ini mahasiswa, punya banyak kegiatan di kampus, ada yang organisasi, tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi tantangannya kami itu lebih ke manajemen waktunya. Memang caranya supaya kita punya manajemen waktu yang bagus, lebih bagus lagi, sehingga semua bentuk jadwal-jadwal kegiatan itu bisa terlaksana sesuai schedule yang ditetapkan. Cuma yang menjadi salah satu kesempatan besar di sini karena kami di sini itu bisa dibilang lintas jurusan. Saya dari agribisnis, terus yang satunya ada dari kimia, satunya dari ekonomi, akuntansi, satu dari pemerintahan dan agroteknologi. Jadi mereka punya fokusnya masing-masing. Ada yang fokus produksi, ada yang fokus di bidang hitung keuangannya bagaimana, ada yang fokus pemasaran dan lain sebagainya, Kak. Jadi bisa merasakan langsung bagaimana kerjasama tim itu ya berjalan seperti apa. Kalau dari Yusuf sendiri tantangannya sejauh ini seperti apa sih selama aktif begitu dalam PKM ini? Oke Kak, baik.
Kalau saya sendiri kan saya rumpung ilmu sosial Kak, dan kegiatan seperti ini sebenarnya laboratorium saya bagi anak sosial. Karena kalau misalnya anak MIPA kan dia fokusnya laboratorium. Nah kalau saya seperti ini tuh sebenarnya laboratorium saya. Jadi kalau tantangannya mungkin dari segi manajemen waktu memang itu seperti ada. Dan tantangan lainnya mungkin kalau misalnya dibilang capek ya mungkin capek juga. Tapi ada juga hal yang kami senangkan. Karena selain daripada membentuk jiwa-jiwa wirausahanya kami, karena siapa tahu mungkin di luar sana nanti kedepannya ada yang jadi wirausaha atau mungkin kedepannya ini bisa berkembang dengan bagus. Kita sudah belajar dari sekarang, sudah merasakan jatuh bangunnya. Jadi kedepannya kalau misalkan dihadapkan seperti ini lagi, mungkin bisa lebih semangat lagi untuk lewati semua itu. Oke, lebih semangat lagi untuk melewati semuanya karena memang sudah ditempa ya lewat PKM ini. Oke, dari Eka, kemudian Eka bisa sampaikan ke pemirsa di rumah nih keunggulan dari Eco Sparkle yang teman-teman bawa ini. Dan apa saja sih keunggulannya yang membedakan begitu dari produk yang lain, dan juga kalau pemirsa di rumah ingin mendapatkan langsung produk ini didapatkan di mana? Oh iya baik Kak. Jadi untuk keunggulannya sendiri dari produk ini itu ini, jadi dia itu praktis untuk digunakan karena cukup disemprotkan pada area yang ingin dibersihkan, terus dilap atau diseka. Nah untuk yang menjadi perbandingan untuk produk lain itu karena dia itu satu produk tapi dia mampu membersihkan, mengkilapkan dan juga menghambat korosi seperti itu Kak. Terus mungkin juga dari segi harga orang-orang atau masyarakat di luar sana mudah untuk menjangkaunya karena harganya yang ekonomis. Jadi hanya dengan satu kemasan yang ukuran 100 ml ini itu harganya 10.000, sedangkan yang 250 ml itu harganya 20.000. Jadi harganya cukup ekonomis. Baik, ekonomis dan juga praktis, dan yang paling penting tadi eco-friendly ya. Iya, Baik, betul, terima Kak. kasih teman-teman sudah berbagi bersama kami, sukses ya juga untuk inovasinya. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh rekan pekerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.